Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini tentu saja saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu guru sekalian. Saat ini Bapak dan Ibu pada aplikasi yang memang bisa membantu kita dalam melaksanakan tugas fungsi ini sebagai guru, yaitu untuk membuatkan RPP. Namanya Teachee Bapak dan Ibu. Jadi nanti di pencarian Google di sini kita masuk ke pencarian Google seperti ini. Saya menggunakan salah satu akun. Coba ketik saja Bapak Ibu ya, Teachee di sini. Maka nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ini. Kita klik saja yang paling atas. Nah, kemudian nanti kita akan bertemu dengan halaman ini. Kita sudah berada di halaman ini Bapak dan Ibu. Kemudian ini kita sudah diposisikan di posisi guru. Kemudian selanjutnya kita masuk. Kita di sini dihadapkan pada dua pilihan, ada login menggunakan Google atau juga login bisa menggunakan Facebook. Dan yang lebih mudah, kita mungkin bisa, kedua-duanya mudah sebetulnya, tinggal memilih saja mana yang kiranya lebih cocok gitu untuk kita semua. Kalau saya mungkin pilih Google sebagai akses untuk login ya. Kemudian pilih akunnya, tunggu beberapa saat. Nah, kemudian kita akan masuk ke halaman ini. Nah, seperti inilah barangkali Bapak dan Ibu tampilan awalnya. Nah, di mana kita nanti akan memulai untuk membuat RPP. Ini saya konsentrasi ke pembuatan RPP ya Bapak dan Ibu, perencanaan pembelajaran. Jadi di sini ada beragam menu, bahkan semuanya lebih dari 60 alat. Nanti silakan Bapak Ibu explore sendiri untuk apa saja ini ya. Nanti kita mungkin di lain waktu bisa bahas satu persatu untuk kegunaan daripada tools yang ada di Teachee ini sebagai sarana untuk memudahkan tugas kita. Nah, yang pertama adalah kita awali saja dari perencanaan pembelajaran. Karena kita konsentrasinya hari ini ataupun saat ini ke perencanaan pembelajaran atau RPP, maka kita klik ke menu yang ini. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan ke halaman ini ya. Nanti tinggal sesuai dengan agenda pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu dalam setiap harinya. Ini topiknya kita tinggal tulis saja di sini ya. Misalkan tentang ekosistem ya. Bisa diisi, bisa tidak. Kalau mau diisi silakan, kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Kemudian tingkatan kelas, ekosistem mungkin kelas 6 ya Bapak dan Ibu. Jadi kita coba masukkan kelas 6 SD. Nah, kemudian untuk metodologinya, di sini ada beberapa pilihan. Ada siswa berpartisipasi aktif melakukan kegiatan praktik dan proyek kolaboratif. Kemudian ekspositori, ya, intinya menyajikan materi secara langsung sementara siswa menyerap dan membuat catatan. Kemudian teknis, menunjukkan bagaimana konten berlaku untuk profesi nyata, mempersiapkan tantangan besar, ya, kontekstual artinya. Kemudian, jadi Bapak dan Ibu cocoknya untuk materi ini mungkin yang akan Ibu Bapak laksanakan di kelas itu model yang mana gitu kan. Tinggal pilih saja barangkali. Ya, kalau mungkin misalkan, dan ini semuanya sudah relevan dengan pembelajaran mendalam atau deep learning ya, untuk yang poin metodologi ini. Nanti kalau misalkan dianggap kurang cocok, mungkin Bapak dan Ibu bisa menambahkan dengan strategi-strategi lain sesuai dengan referensi Bapak Ibu. Misalkan saya pilih yang aktif saja di sini. Ya, untuk waktu kita sebenarnya bisa pilih salah satu di antara ini. Kalau mungkin 2 JP itu tinggal kita di custom saja di sini. Kita custom jadi 70 menit. Ya, 70 menit untuk 2 JP. 2 kali 35 seperti itu. Nah, sudah seperti ini. Kemudian di sini untuk konteks ini bisa diisi bisa tidak karena sifatnya opsional. Hanya mungkin saya perlu perjelas sedikit bahwa dengan menuliskan konteks di sini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan substansi khusus kaitan dengan hasil yang diharapkan dari RPP yang dibuatkan oleh Teachee ini sebagai produk daripada AI. Mau diisi silakan, mau tidak pun tidak apa-apa. Kita coba saja yang kita tidak isi ya. Yang opsional ini kita tidak isi. Tapi Bapak Ibu nanti boleh dicoba untuk diisi supaya lebih detail hasilnya.
Untuk mata pelajaran, tentu saja kalau ekosistem berarti masuknya ke IPAS ya. IPAS kita masukkan saja mata pelajaran, kalaupun tidak karena sifatnya opsional ini tidak apa-apa. Kemudian poin yang dibutuhkan adalah 100. Kebetulan saya masih punya beberapa di sini, jadi mungkin nanti ada bonus setiap hari, jadi Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk membuat. Kita coba generate, satu kali generate itu membutuhkan 100 poin, dan itu sudah disediakan beberapa ratus poin sebagai bonus bagi kita sebagai guru begitu untuk membuat RPP. Kita coba. Nah, seperti inilah Bapak dan Ibu. Ini hasilnya. Ya, tentu saja hal ini sangat memberikan kemudahan bagi kita. Coba kita analisis hasilnya. Ya, coba kita analisis hasilnya Bapak dan Ibu. Ya, rencana pembelajaran atau RPP IPAS kelas 6 tentang ekosistem. Tujuannya sudah dibuatkan, nanti barangkali Bapak dan Ibu tinggal menyesuaikan. Apakah tujuan ini sudah relevan dengan konsep tujuan yang diharapkan oleh Bapak Ibu setelah disesuaikan dengan capaian pembelajarannya, termasuk juga mungkin disandingkan dengan tujuan pembelajaran yang ada di buku guru ya, seperti itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana orientasi Bapak Ibu mengemas pembelajaran ini, dan tujuan pembelajarannya juga mungkin Bapak Ibu, kan kita semua sebagai guru yang akan menentukan tujuan yang diberikan. Apakah sudah relevan atau belum, itu kembali ke kita. Kalau misalkan sudah relevan, ya udah kita lanjut. Kalaupun mungkin ada yang perlu diubah, ya kita bisa tambahkan dan bisa kurangi juga. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ini tujuannya sudah cukup detail kalau menurut saya. Kemudian alokasi 70 menit sudah ada di situ. Metode pembelajarannya juga pembelajaran aktif, diskusi kelompok, penugasan proyek, dan juga presentasi. Ini semuanya sudah mengandung unsur pembelajaran mendalam, berpikir kritis, kemudian kolaboratif, ya termasuk komunikasi. Itu 8 dimensi profil lulusan sudah ada di sini. Ya, pada dasarnya seperti itu. Kemudian medianya sudah ada, mulai video, kemudian lembar kerja, alat tulis, laptop, proyektor, lingkungan sekolah, dan seterusnya. Kemudian kegiatan pembelajaran awalnya juga sudah ada, pendahuluan, kemudian kegiatan intinya ini sudah disediakan, eksplorasi konsep, kemudian detail komponen-komponen yang harus dijelaskan pada pembahasan ini, ya kan. Kemudian aktivitas kelompok ini petunjuknya sudah ada, kemudian presentasi kelompok juga sebagai hasil daripada diskusi sudah disiapkan, rambu-rambunya, penutup di sini sudah ada ya. Kemudian penilaian juga di sini sudah disiapkan, jenis-jenis penilaiannya sudah ada. Kemudian lengkap ya, termasuk bahan-bahan untuk tesnya juga, sebagai instrumen untuk tesnya juga ada di sini ya. Jadi Bapak Ibu, intinya melalui aplikasi ini kiranya ini akan sangat membantu kita, memudahkan dalam proses pelaksanaan pembelajaran, terutama kita tidak terkendala lagi dengan bagaimana kita menyusun rencana pembelajaran. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, bisa bagikan kepada Bapak dan Ibu, walaupun sedikit dari konteks ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.